Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Kita bertemu kembali di mata kuliah bimbingan konseling industri. Nah, sebelum kita masuk ke materi di pertemuan kelima, saya akan ulas kembali terkait pembahasan yang mungkin pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan pertama dengan saya. Nah, mungkin untuk kelas yang belum bertemu dengan saya, ini bisa disimak dengan baik-baik. Inilah yang disampaikan saat pertemuan pertama sebelumnya. Ya. Mengenai materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait tentang orientasi dan penempatan, ya, bahkan sebelumnya pun kita mengulas terkait pentingnya bimbingan dan konseling di dunia industri. Nah, mengulas kembali terkait tentang pentingnya bimbingan dan konseling di dunia industri, bahwasannya bimbingan dan konseling di dunia industri itu perlu sekali dilaksanakan. Kenapa? Karena dengan adanya bimbingan dan konseling di dunia industri, maka karyawan-karyawan yang ada di industri tersebut itu merasa nyaman dalam bekerja. Dengan adanya layanan konseling di dunia industri, akan tercipta lingkungan yang nyaman untuk seluruh karyawan. Di sisi lain juga, dengan adanya konseling, pihak karyawan itu akan punya rasa percaya juga terhadap manajer atau atasannya dalam menilai kinerja dia gitu selaku karyawan. Dan yang terakhir juga posisinya ketika memang konseling sudah berjalan di sebuah perusahaan, itu akan menciptakan kultur atau menciptakan budaya pekerja yang dimana setiap pegawai itu satu sama lain saling mendukung, mensupport untuk saling bertumbuh dan berkembang di perusahaan tersebut, bukan saling menjatuhkan atau apalagi saling sepak gitu ya untuk cari muka gitu kepada atasannya. Tidak terjadi seperti itu. Nah, dengan adanya layanan bimbingan konseling, kita bisa mengatasi hal tersebut di dunia industri. Nah, selanjutnya tujuan bimbingan dan konseling di industri itu sendiri, yang pertama tadi ya, menolong karyawan yang menghadapi suatu permasalahan di dunia kerja, dan baik itu dalam pelaksanaan kerjanya atau mungkin permasalahan dalam lingkungan yang tidak nyaman, entah stres dalam pekerjaan. Nah, disitulah pentingnya konseling, ya, pentingnya peran konseling untuk mengatasi stres pekerjaan, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan individu di luar pekerjaannya yang bersangkutan dengan pekerjaan atau menghambat pekerjaan yang dia lakukan saat ini. Lalu yang kedua juga menempatkan jalur yang sama, keseragaman arah apa? Arah visi dan misi perusahaan. Jadi dengan adanya layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh HR, oleh HRD, Departemen HRD, nah, dia bisa memberikan sebuah wawasan dan memberikan penyamaan persepsi terkait visi dan misi perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya karyawan yang ada, mereka tahu tentang budaya dan tentang aturan yang berlaku, supaya bisa tadi mewujudkan visi yang sudah dibuatkan oleh perusahaan tersebut gitu, melakukan misi-misi yang kecil-kecilnya untuk mencapai visi yang sangat besar dari perusahaan tersebut. Nah, dengan begitu tugas HR bisa membentuk sebuah budaya yang akhirnya membekas di pribadi karyawan tersebut di dunia industri. Itulah tujuan yang bisa dilakukan oleh bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh BK gitu ya, bimbingan konseling di dunia industri. Nah, selanjutnya kemarin juga kita pernah bahas terkait tentang bisnis proses HR, di mana tugas HR atau tugas bimbingan dan konseling, misalkan Anda tertarik untuk melanjutkan karir Anda di bidang HR melalui pendidikan Anda yang saat ini di bimbingan dan konseling, itu Anda perlu mengetahui apa saja sih yang harus dipahami terkait tentang prosedur HR secara umumnya. Nah, pada umumnya proses HR itu yaitu pengadaan SDM, ya, ada pengadaan SDM, terus pengelolaan SDM, pengembangan SDM, dan juga tentang pelepasan SDM apabila mungkin di perjalanan SDM yang kita gunakan di perusahaan tersebut sudah mengundurkan diri atau mungkin dia bermasalah yang pada akhirnya harus kita memutus hubungan kerja tersebut. Nah, itulah yang tugas utama yang dilakukan oleh seorang HR. Jadi teman-teman, mungkin secara basic kemampuan, pemahaman individu, pemahaman terhadap emosi seseorang, pemahaman terhadap kepribadian seseorang, mungkin teman-teman bisa dapat
ilmu tersebut di dunia ke-BK-an. Tapi ada satu hal yang kurang ketika teman-teman emang benar pengen terjun di dunia HR, yaitu tentang manajemen SDM-nya. Jadi bukan hanya sekedar memahami tentang karakteristik seorang karyawan tersebut, tapi teman-teman juga harus memahami tentang prosedur atau manajemen ke SDM-an. Apalagi namanya di bidang HR atau bidang SDM itu banyak sekali administratif yang kita di dunia BK itu tidak pelajari. Maka dari itu teman-teman perlu untuk mempelajari manajemen tersebut, di mana ikutilah pelatihan-pelatihan terkait tentang SDM jika memang teman-teman arahnya ke sana. Yang tadi mungkin ya sudah disampaikan, tugas teman-teman ketika memang di dunia HR yaitu pengadaan SDM, dari rekrutmen, perencanaan, pembuatan persiapan tes gitu. Nah, seleksi, setelah misalkan udah keterima karyawannya, teman-teman bisa kelola, dilihat, disupervisi, dievaluasi, terus dikembangkan. Nah, selanjutnya dikembangkan dengan mengikuti sebuah pelatihan, terus pengembangan kompetensi gitu, membuat talenta karyawan itu keluar. Nah, itulah PR teman-teman yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti terjun di dunia industri dengan ilmu ke-BK-annya. Mungkin itu untuk secara umum bisnis proses HR yang ada di dunia industri ya teman-teman. Nah, tadi tugas HR itu pada umumnya selain menjadi seorang manajerial juga menjadi seorang operasional. Ya, kalau misalkan secara manajerial tugas HR itu salah satunya adalah menjadi perencana, lalu mengorganisasi, lalu yang ketiga itu tentang pengarahan, terus pengawasan dan administrasi. Itulah tugas secara manajerial yang teman-teman harus kuasai untuk menjadi seorang HR. Nah, selanjutnya ada juga tugas fungsional yang tadi sudah disebutkan, yaitu pengadaan SDM, pengembangan SDM, pemeliharaan SDM, terus integrasi sosial, bagaimana teman-teman bisa menciptakan sebuah budaya yang ternyata di lingkungan pekerjaan tersebut satu sama lain bisa mensupport yang tadi tujuan BK awal gitu. Satu sama lain lingkungan tersebut saling mensupport, bukan saling mengejek gitu, bukan saling menjatuhkan gitu ya, saling sikut kanan kiri hingga akhirnya yang lain jatuh gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, teman-teman bagaimana bisa mengintegrasikan sosial, membuat sebuah hubungan yang baik di lingkup karyawan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada konseling, ada konsultasi. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada karyawan yang murung, ada karyawan yang mungkin etos kerjanya kurang, itu bisa konsultasi, bisa memberikan arahan, bisa memberikan saran, nah, dengan fasilitas konseling yang teman-teman miliki di dunia HR. Dan selanjutnya juga tadi ada administrasi umum. Nah, itulah yang fungsi ya dan tugas HR secara umum yang bisa teman-teman lakukan. Ya, itu mungkin sedikit ulasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya di materi pertama, di pertemuan pertama terkait tentang kita ulas kembali ya bagaimana ternyata dunia BK itu sangat diperlukan ya di dunia industri ya. Bidang-bidang BK itu diperlukan di dunia industri. Maka dari itu teman-teman jika ingin menguasai di bidang HR perlu menitik beratkan terkait tentang pelatihan manajemen SDM-nya supaya keilmuan yang teman-teman saat ini miliki di bidang BK itu bisa sinkron dengan manajemen SDM yang diperlukan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya bimbingan dan konseling itu skupnya itu lebih ke pendidikan. Maka saat teman-teman belajar atau kuliah di saat ini gitu ya, saat ini itu kebanyakan materi-materi yang disisipkan atau diselipkan dari materi perkuliahan itu kebanyakan terkait tentang kependidikan, sangat kurang sekali terkait tentang industri. Nah, itu PR teman-teman jika memang ingin terjun langsung ke dunia industri sebagai praktisi HR yang menguasai tentang ilmu ke-BK-an. Nah, tentang orientasi dan penempatan, teman-teman tadi kita sudah bahas terkait tentang pentingnya HR, ya tadi tugas dari pengadaan SDM, terus abis itu pengelolaan, nah penempatan. Nah, selanjutnya itu bagaimana teman-teman bisa memberikan orientasi, memberikan pengenalan terhadap lingkungan dan budaya kerja yang berlaku kepada
peserta gitu, pada karyawan baru. Jadi kalau misalnya sudah kerekrut nih karyawan barunya, teman-teman harus memberikan sebuah orientasi atau pengenalan terhadap lingkungan perusahaannya. Nah, teman-teman bisa berikan arahan gitu bahwa aturan yang berlaku di perusahaan ini adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, teman-teman memberikan informasi terkait tentang aturan, tentang budaya, tentang visi, tentang misi. Nah, setelah itu teman-teman juga memberikan informasi terkait kompensasi yang teman-teman berikan kepada karyawan tersebut gitu. Nah, itulah tugas HR yang awal ya, awal sebelum akhirnya si karyawan tersebut bekerja di perusahaan teman-teman yang di bawah pimpinan HR teman-teman. Nah, teman-teman harus mengutarakan itu kepada mereka. Nah, biar mereka pun tahu gitu, oh informasi yang didapatkan sebelum dia bekerja seperti ini gitu. Tunjangan yang dia dapatkan apa saja itu harus disampaikan sebelum mereka bekerja. Nah, itulah salah satu tugas orientasi ya, orientasi dan penempatan. Saat sudah orientasi pengenalan lingkungan kerja, selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan penempatan, di mana penempatan yang mungkin sebenarnya penempatan itu teman-teman sudah buat di awal gitu, karena saat membuat poster lowongan pekerjaan itu biasanya sudah ada penempatan pekerjaannya di mana. Jadi si karyawan baru itu sebenarnya udah tahu tempatnya di mana, cuman teman-teman hanya memperkenalkan saja dan bawa ke memang ke atasannya gitu atau ke kepala bidangnya. Ya kalau misalnya bagian produksi, nanti teman-teman tinggal bawa ke bagian kepala bidang produksi dan dititipkan anak tersebut untuk dimonitoring pekerjaannya selama 6 bulan. Biasanya ada masa percobaan selama 6 bulan untuk dimonitoring apakah nanti akan dilanjut kembali untuk menjadi seorang karyawan ataupun nanti di cut off gitu. Nah, itu tergantung dari penilaian dari kepala bidang di sana. Nah, itu adalah salah satu tugas penempatan ya, penempatan. Nah, itu teman-teman, jadi tugas HR juga bukan hanya sekedar berurusan dengan karyawan baru, tapi juga tugas HR juga harus berurusan dengan semua lini pejabat gitu ya di situ. Kepala bidang tadi, kalau misalkan ternyata ada level manager ya level manager gitu. Teman-teman harus punya komunikasi yang baik. Nah, komunikasi interpersonal yang baik. Maka dari itu teman-teman harus mempelajari bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan rekan tim, rekan pekerjaan, karena mau gimana pun teman-teman pasti akan berurusan dengan mereka. Tadi pastikan yang dibutuhkan namanya lowongan pekerjaan itu nggak cuma di satu divisi, tapi banyak divisinya. Bahkan nanti mungkin ada divisi lain juga mengajukan untuk buka rekrutmen karyawan baru. Nah, itu kan pasti akan komunikasi dulu sama teman gitu, sama bagian HR. Nah, maka dari itu orang HR perlu sekali bisa fleksibel dalam bekerja, apalagi dalam hal komunikasi kepada setiap bagiannya, supaya bisa saling bersinergi, nggak miskomunikasi. Jangan sampai orang HR membuat atau membuka lowongan pekerjaan tanpa diketahui oleh kepala bidangnya gitu. Itu akan membuat mispersepsi atau miskomunikasi yang pada akhirnya nanti di lapangan akan jadi suatu permasalahan. Nah, itulah skill yang harus dimiliki salah satunya untuk menunjang teman-teman dalam menjalankan tugas sebagai seorang HR di suatu industri. Nah, baik, kita akan masuk materi tentang konsep sistem kompensasi. Nah, di setiap perusahaan pasti ada yang namanya kompensasi. Nah, untuk apa kompensasi itu dilakukan? Nah, kompensasi dilakukan untuk meningkatkan motivasi bekerja seorang karyawan. Nah, kompensasi ini diberikan misalnya atau biasanya itu diberikan kepada karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang memenuhi target perusahaan saat bekerja gitu ya. Nah, kompensasi ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh HR untuk menunjang tanggung jawabnya gitu ya, memberikan hak kepada karyawan karena dia sudah bisa berkontribusi untuk memaksimalkan kinerjanya memajukan perusahaan tersebut. Nah, konsep sistem kompensasi sesuatu yang diterima oleh karyawan pekerja sebagai pengganti kontribusi layanan mereka kepada perusahaan. Nah, itu secara garis umum terkait pengertiannya. Lalu tujuannya untuk apa sih kompensasi itu? Kompensasi itu tujuannya satu, mempertahankan karyawan. Kalau emang ternyata karyawan itu bagus, karyawan itu baik, karyawan itu etos kerjanya
sangat bagus sekali gitu, motivasi kerjanya pun tinggi. Nah, kita selaku HR pasti perlu mempertahankan karyawan tersebut gitu. Jangan sampai karyawan itu merasa bosan atau boring dan bahkan mungkin memutuskan untuk resign gitu dari perusahaan tersebut. Nah, ketika seperti itu kita sama saja seperti kehilangan berlian ya gitu, apalagi dia sudah bagus gitu, kontribusinya sangat tinggi di perusahaan kita, maka dia harus dipertahankan dengan cara memberikan kompensasi. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua juga memperbaiki disiplin kerja. Jadi itu bisa dengan adanya kompensasi seperti ini akan menjadikan sebuah motivasi buat karyawan-karyawan yang lainnya. Jadi ketika ada si A misalkan ya, si A dia mendapatkan kompensasi, dia mendapatkan penghargaan kompensasi karena dia kinerjanya sangat baik gitu. Dia mendapatkan penghargaan dan kompensasi secara langsung, baik itu material ya, secara langsung gitu, penambahan gaji atau bonus. Nah, itu akan menjadikan sebuah motivasi untuk orang-orang yang lainnya, anggota-anggota yang lainnya, karyawan-karyawan yang lainnya. Oh, dia bisa mendapatkan kompensasi. Wah, saya juga berarti kerja harus lebih baik. Nah, itu akan muncul dalam diri karyawan yang lainnya untuk bisa bekerja secara maksimal di perusahaan tersebut karena mengharapkan kompensasi yang diberikan tadi gitu ya. Nah, reward yang tadi diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja karyawan itu. Dengan adanya kompensasi, orang yang mendapatkan kompensasi, misalkan Anda jadi seorang HR lalu punya karyawan si A ternyata sudah berkontribusi banyak sekali untuk perusahaan. Lalu kita berikan kompensasi gitu. Berikan reward ke mereka, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, diberikan reward tersebut itu akan menjadikan sebuah perhatian yang sangat lebih kepada si A, yang pada akhirnya si A berpikir, wah gitu. Terus pada akhirnya dia akan bekerja, motivasi mereka akan meningkat. Wah, ternyata dia bisa dapat ini nih, gua kerja segini aja bisa mendapatkan ini. Nah, besoknya dia akan terus meningkatkan motivasinya untuk terus bekerja yang terbaik atau memberikan yang terbaik di perusahaan tersebut. Nah, itu tujuan yang ketiga dengan adanya kompensasi. Yang ketiga, melaksanakan undang-undang. Pada dasarnya sebetulnya kompensasi itu sudah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang mau terjun di dunia HR, ada satu PR lagi, yaitu teman-teman harus menguasai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman harus coba mulai buka dari sekarang kalau memang teman-teman mau bergerak di bidang HR atau mengembangkan keilmuan BK di dunia industri. Silakan teman-teman pelajari terkait tentang undang-undang tersebut ya. Nah, itu adalah salah satu anjuran dari undang-undang bahwa kompensasi itu wajib diberikan kepada karyawan oleh sebuah perusahaan sebagai reward atau penghargaan pada karyawan yang berdedikasi tinggi, yang melampaui tadi misalkan target dan segala macamnya. Itu. Lalu yang kelima, memperoleh kepuasan kerja. Nah, dengan adanya kompensasi, seseorang bisa merasa puas terhadap kinerjanya sendiri. Bahkan kita sendiri selaku HR itu ada kepuasan kalau misalkan ternyata karyawan-karyawan kita bisa melebihi target yang direncanakan atau bisa mencapai target yang direncanakan. Nah, itu ada kepuasan kerja tersendiri gitu ya, ketika kita berhasil melampaui target yang memang sudah direncanakan oleh perusahaan. Nah, lalu yang terakhir, memperoleh personil yang berkualitas. Dengan adanya kompensasi, kita bisa mendapatkan personil yang berkualitas. Kenapa? Karena dengan adanya kompensasi, orang-orang tadi, karyawan-karyawan yang tadi itu bisa mengeluarkan seluruh bakatnya untuk memberikan yang terbaik di pekerjaannya tersebut. Itu. Ya. Selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi, faktor apa saja yang mempengaruhi terkait tentang kompensasi tersebut? Faktor yang mempengaruhi kompensasi tersebut salah satunya ada di lingkungan eksternal, dan yang kedua ada di lingkungan internal. Nah, apa maksudnya? Di lingkungan eksternal itu berarti di luar dari perusahaan tersebut, ya, di luar dari perusahaan, di luar dari diri si karyawan tersebut gitu. Nah, maka lingkungan eksternal ini yang mempengaruhi adanya kompensasi. Tadi salah satunya apa? Aturan undang-undang ketenagakerjaan. Lalu adanya permintaan tenaga kerja yang begitu besar di lapangan. Dan yang ketiga adanya serikat pekerja.
Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan tidak ada kompensasi, biasanya serikat pekerja nanti demo gitu. Nah, inilah faktor eksternal yang mempengaruhi di sebuah perusahaan, pada akhirnya adalah kompensasi. Nah, dengan 3 utama yang tadi itu ya, memang kebutuhan pekerjaan begitu banyak, lalu ada undang-undangnya yang mengatur terkait tentang kompensasi untuk si pekerja, dan yang ketiga ada wadah organisasi yaitu serikat pekerja. Ya, pada akhirnya mau nggak mau gitu, kompensasi memang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang karyawan supaya lebih optimal dalam bekerja di perusahaannya. Nah, yang selanjutnya juga ada lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini dengan apa? Karena tadi ya, lingkungan internal bagi karyawan itu sendiri sama perusahaan. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Nah, tingkat biaya hidup yang begitu besar di masyarakat karyawan, maka perlu ada tambahan atau reward bagi si karyawan gitu. Nah, lalu yang kedua, kesediaan untuk membayar. Nah, kesediaan untuk membayar baik buat siapa? Nah, buat si perusahaan, kesediaan untuk membayar kompensasinya kepada karyawan tersebut. Nah, lalu yang ketiga, kemampuan dari perusahaan. Jadi kompensasi setiap perusahaan itu nggak sama, berbeda. Dari mana berbedanya ya? Dari kemampuan keuangan perusahaan. Jangan berharap Anda mendapatkan kompensasi yang besar jika perusahaan tersebut masih perusahaan rintisan, masih perusahaan baru yang memang masih merintis untuk menjadi perusahaan besar gitu. Anda nggak akan bisa mendapatkan kompensasi yang besar kalau misalkan perusahaannya masih kecil gitu. Nah, itu kompensasi biasanya disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan tersebut. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Biasanya kompensasi diberikan juga ya, yang mempengaruhi kompensasi itu besar kecilnya itu dilihat dari tanggung jawabnya gitu. Kalau tanggung jawab Anda kecil, ya Anda jangan berharap untuk mendapatkan kompensasinya besar gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau misalkan ternyata tanggung jawab Anda besar, Anda berharap dapat kompensasi yang besar, itu baru sebanding. Nah, perusahaan biasanya melihat atau memberikan sebuah kompensasi tergantung dari tanggung jawab teman-teman yang diberikan. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terkait tentang kompensasi yang diberikan dari perusahaan kepada Anda selaku karyawannya. Nah, jenis kompensasi terbagi menjadi 2, dalam bentuk finansial dan yang satu lagi dalam bentuk non-finansial. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam bentuk finansial? Kalau dalam bentuk finansial itu biasanya yang uang pasti secara cash. Dalam bentuk apa? Bonus kah? Bonus akhir tahun kah? Entah itu bonus reward pekerjaan kah? Nah, itu langsung. Barangnya ada, uangnya ada. Nah, tadi kalau misalnya gaji Anda 5 juta, pasti akan dilebihkan jadi 5.500.000 atau 5.800.000 atau 1 juta. Nah, 1 juta itu adalah bonus secara langsung yang diberikan kepada Anda karena Anda sudah mencapai target. Nah, itu adalah kompensasi yang diberikan dalam bentuk finansial atau tidak langsung. Nah, jadi uang pun bisa diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau misalkan tidak langsung, seperti apa ya kalau tidak langsung nanti? Jadi kompensasi itu dikumpulkan dulu gitu, nggak langsung dibayar. Misalkan Anda bisa mencapai target bulan ini, bulan itu nggak langsung dibayar gitu kompensasinya. Nanti di ujung per tahun gitu, pas sudah di akhir tahun Anda baru dibayarkan semua kompensasinya kepada Anda. Nah, itu pembayaran secara finansial yang tidak langsung gitu, nanti diberikan kepada Anda. Nah, lalu yang kedua, kompensasi dalam bentuk non finansial. Nah, kompensasi dalam bentuk non finansial ini yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya, Anda sudah mencapai target, target perusahaan gitu ya, mencapai target perusahaan. Nah, Anda dipromosikan untuk naik jabatan. Nah, itu juga termasuk salah satu kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, tapi tidak berupa uang, tapi berupa promosi jabatan. Yang tadinya Anda di level staff naik ke level kepala bagian misalkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada perusahaan kepada Anda. Jadi kompensasi tidak hanya berbentuk uang ya teman-teman semua. Kompensasi juga bisa diartikan dalam bentuk peluang yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda selaku karyawan untuk bisa naik jabatan. Nah, itu adalah salah satu kompensasi yang biasanya diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang memang produktif dan bisa mencapai target sesuai dengan keinginan perusahaan.
Nah, selanjutnya apalagi sih kalau misalkan terkait tentang non finansial? Nah, kalau yang non finansial itu biasanya yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Ditempatkan di lingkungan pekerjaan yang sangat kondusif, yang dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, itu kan banyak, apalagi di luar sana mungkin ya teman-teman sekalian. Kalau jadi seorang PNS biasanya kan ada kompensasi. 5 tahun pertama Anda harus mengabdi di mana? Di tempat terpencil. Nah, Anda udah kerja di sana di tempat terpencil 5 tahun berturut-turut. Nah, habis itu ketika sudah 5 tahun berturut-turut ternyata Anda membuat sebuah prestasi yang luar biasa di tempat terpencil tersebut. Nah, ketika sudah membuat prestasi, masuklah tuh ya dari penilaian. Nah, Anda dipanggil. Biasanya pihak negara memberikan kompensasi kepada Anda. Anda mau ditempatkan di mana? Nah, itu adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh negara pada Anda selaku seorang PNS. Pada akhirnya Anda bisa memilih untuk bekerja di dekat rumah Anda atau di dekat kampung halaman Anda. Begitupun di perusahaan, di industri sama. Dunia industri pun sama. Kalau misalkan ada karyawan yang ternyata memang sudah memenuhi kriteria yang sudah ditargetkan oleh perusahaan, dia mencapainya, nah dia pasti akan ditanya, dipanggil oleh HR-nya, Anda lah yang manggil. Kalau misalnya Anda bergerak di bidang HR, Anda yang manggil. Nah, itu akan diberikan kemudahan. Anda mau ditempatkan di mana, di lingkungan mana, di cabang mana, nah itu akan dipilih. Nah, itu adalah bentuk kompensasi yang non finansial. Jadi sebuah peluang yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda selaku karyawan untuk memilih lingkungan kerja yang terbaik buat diri Anda. Itu adalah salah satu yang bisa Anda dapatkan dalam bentuk kompensasi. Dan Anda selaku HR, itulah kerjaan Anda. Kerjaan Anda yang harus memberikan kompensasi kepada karyawannya yang berprestasi. Nah, kompensasi yang tidak langsung juga bisa berupa terkait tentang asuransi, adanya asuransi sosial, adanya ASKES, asuransi kesehatan, adanya asuransi kematian, pensiun, jaminan pensiun, dan waktu libur yang dibayar. Jadi teman-teman misalkan ternyata ada satu di mana teman-teman hari itu libur, disuruh masuk. Nah, teman-teman akan mendapatkan sebuah kompensasi. Kenapa? Karena waktunya libur, dan biasanya kompensasi yang diberikan ketika teman-teman bekerja di hari libur itu jauh lebih tinggi harganya. Misalkan teman-teman sehari dibayar cuma 150.000. Ketika bekerja di hari libur, itu teman-teman biasanya suka diberikan 2 kali lipat dari harga yang biasanya diberikan. Berarti teman-teman di hari libur bekerja itu akan mendapatkan kompensasi 300.000 dalam satu hari tersebut. Nah, biasanya seperti itu ya. Tapi itu tadi tergantung bagaimana kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada Anda selaku karyawan. Nah, itu adalah kompensasi yang tidak langsung ya. Jadi ada jaminan kesehatan, ada jaminan sosial, jaminan kematian, pensiun, juga waktu libur yang dibayar kalau teman-teman memang harus bekerja di waktu libur. Nah, sistem dan pendekatannya, sistem kompensasi yang baik akan memiliki dampak ganda bagi organisasi. Karena di satu sisi kompensasi akan berdampak pada biaya operasi, di sisi lain juga kompensasi akan mempengaruhi perilaku karyawannya sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi ketika menggunakan sebuah sistem kompensasi ini, perusahaan juga terdampak. Dampaknya apa? Biaya operasional jauh lebih besar. Kenapa? Karena bertambah. Tapi di sisi lain kita akan mendapatkan sebuah tambahan, yaitu tadi gitu. Sebuah pencapaian apa? Perilaku karyawannya bisa sesuai dengan keinginan perusahaan, sesuai dengan visi dan misi karyawan. Disitulah perannya. Jadi kita kos kita memang keluar jauh lebih besar untuk jadi pandangan kita jadi seorang HR, memang kos jauh lebih besar. Tapi dari kos keluar lebih besar itu kita bisa membentuk perilaku karyawan yang bisa stabil gitu ya, taat dengan aturan, terus habis itu sesuai dengan keinginan perusahaan, sesuai dengan visi dan misinya itu. Nah, jadi harus benar-benar Anda selaku HR benar-benar harus merancang bagaimana Anda merancang bentuk kompensasi ini tidak bahasa gaulnya mah boncos gitu ya, biar tidak boncos gitu. Jadi tujuan yang tadi diinginkan tercapai, tapi uang yang keluar, kos yang keluar pun tidak terlalu besar untuk memberikan kompensasi.
itu. Nah, teman-teman harus bisa bijak dalam mengambil sebuah keputusan supaya sistem kompensasi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, gitu. Apa saja kriteria keefektifan kompensasi ya? Kriteria keefektifan kompensasi itu tadi standar minimal pemerintah dipenuhi. Berarti UMR, UMK, nah itu juga harus dipenuhi standarnya. Lalu yang kedua adil, yang ketiga seimbang. Nah, adil ini teman-teman tadi semua sudah ada penilaiannya. Kalau teman-teman melihat penilaian pekerja itu dari prestasi dia mencapai target, maka itu pun harus diterapkan kepada orang lain, karyawan yang lain. Jadi kalau misalnya ternyata ada karyawan yang lain itu mencapai target, teman-teman harus juga memberikan kompensasi yang serupa. Jangan sampai ada karyawan A yang sudah mendapatkan kompensasi karena mencapai target pekerjaan, pas lagi ada karyawan B yang mendapatkan target pekerjaan, kenapa dia nggak diberikan kompensasi? Ini akan menjadi kecemburuan sosial yang pada akhirnya gagal membentuk sebuah perilaku di dalam organisasi yang teman-teman sedang pimpin. Itu. Lalu juga yang terakhir tadi ada keseimbangan, nggak dia lagi gitu ya. Kalau memang ternyata dia yang berprestasi ya mau gimana lagi, tapi setidaknya teman-teman juga harus lihat gitu. Kalau misalnya ternyata anggarannya terbatas gitu, nggak bisa memberikan semua kompensasi, teman-teman bisa lihat gitu. Saat ini yang teman-teman memberikan kompensasi kepada bidang produksi. Besok kalau misalnya ternyata ada yang berprestasi di bidang pemasaran, teman-teman berikan kompensasi di bidang pemasaran. Jadi teman-teman harus bisa memberikan skala prioritas mana yang diberikan kalau memang ternyata anggarannya terbatas. Kalau ternyata semuanya sudah teranggarkan, ya sudah keluarkan itu semuanya. Nah, ini berlaku ketika teman-teman memiliki anggaran yang sangat terbatas, tapi harus ada prioritas kompensasi mana yang harus didahulukan. Nah, dahulukanlah keseimbangan. Jika memang ternyata bagian produksi sudah sering dan ada orang yang di bagian pemasaran dia berprestasi, maka dialah yang harus diberikan kompensasi terlebih dahulu dibandingkan bidang produksi. Begitu teman-teman. Ya, selanjutnya efektif dan biaya, melihat kemampuan organisasi dalam membayar. Nah, tadi manajemen keuangannya. Kita harus tahu bagaimana organisasi ini bisa membayar kompensasi yang tadi yang diajukan gitu, jangan sampai boncos. Nah, lalu yang kelima aman untuk pekerja dan aman juga untuk keluarganya, termasuk juga aman untuk perusahaan gitu. Perusahaan aman, karyawan pun aman gitu. Lalu yang keenam, menyediakan insentif untuk memotivasi kerja agar produktif lagi. Jadi ada insentif tambahan, itu adalah bentuk kompensasi. Dan yang ketujuh, dapat diterima oleh seluruh karyawannya. Jadi bentuk kompensasi ini perlu disosialisasikan kepada seluruh karyawan, bahwasannya perusahaan memiliki kompensasi untuk karyawan-karyawan yang berprestasi. Nah, itu perlu disosialisasikan supaya tadi semua karyawan bersaing secara sehat. Tuh ya. Mungkin itu terkait tentang kompensasi yang bisa saya sampaikan. Kita bisa simpulkan untuk saat ini tugas HR itu sangat banyak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan emang mau bergerak di bidang HR, saya tekankan kembali, teman-teman harus belajar terkait tentang manajemen sumber daya manusia. Teman-teman mungkin sudah ahli di bidang pemahaman individu, teman-teman mungkin sudah ahli di pemahaman terkait karakteristik, tapi tetap teman-teman harus belajar terkait manajemen SDM agar tahu lebih luas terkait manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan. Nah, salah satunya adalah mengikuti pelatihan manajemen SDM. Dan saya sarankan teman-teman kalau memang mau bergerak di bidang HR, mulai hari ini coba cari terkait tentang pelatihan yang berkaitan dengan HR. Gitu ya teman-teman. Nah, kita dapat simpulkan itulah materinya terkait tentang kompensasi. Jadi kompensasi di dunia kerja perlu dilakukan oleh bidang HR untuk memotivasi karyawan, untuk memberikan reward, untuk membentuk sebuah perilaku kerja di perusahaan tersebut. Nah, itulah tugas-tugas atau tujuan dari adanya kompensasi tersebut. Nah, buat teman-teman, tugas selanjutnya adalah silakan teman-teman berikan pendapat teman-teman terkait pentingnya kompensasi di dunia industri.
Silahkan teman-teman tulis pendapat teman-teman di forum diskusi. Simpulkan apa yang bisa teman-teman dapat dari materi pada pagi hari ini. Nah, untuk absensi akan saya ambil dari keaktifan teman-teman dalam menjawab soal di forum. Selain itu juga nanti ada kuis. Dan kuis itu hanya kuis yang pilihan ganda ya. Kuisnya hanya pilihan ganda dan itu hanya mereview materi yang saat ini saya sampaikan. Jadi saya pastikan kepada teman-teman harus menonton video ini dari awal hingga akhir supaya materi bisa tersampaikan secara jelas gitu. Dengan adanya kuis, teman-teman saya bisa melihat kalau ternyata teman-teman hanya menontonnya sebagian saja. Teman-teman hanya menonton cuman awal-awal saja, nggak menonton dari awal sampai akhir. Nah, itulah tujuan dengan adanya kuis. Dan absensi akan saya ambil teman-teman dari forum sama kuis. Jadi jangan lupa kerjakan forumnya dan kerjakan kuisnya. Saya Muhammad Yuda, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.